Inilah babak baru kasus pembunuhan ANG, gadis 8 tahun di Pulau Dewata, Bali. Setelah pengakuan tersangka AG kepada salah satu anggota Komisi 3 DPR RI yang mengatakan bahwa ia telah diiming-imingi uang senilai 2 miliar rupiah oleh Nyonya M. Ternyata pengakuan tersangka AG masih dipertanyakan. Namun untuk memastikan itu, Polda Bali telah menyiapkan alat untuk mendeteksi kebohongan atau lie detector yang sedianya akan mulai digunakan hari ini untuk memeriksa tersangka AG dan juga Nyonya M. Ketika dia katakan, saya tanya, kenapa Anda melakukan itu? Dia bilang, ya saya dijanjiin uang oleh Ibu Margaret 2 miliar. Oh ya? Ya. Kemudian dia lanjutkan lagi bahwa saya akan dibayar pada tanggal 25. Dia cuma bilang, saya tanya kenapa kamu lakukan? Ya saya bukan gelap mata. Pikiran saya sudah tertutupi oleh uang 2 miliar itu. Agus ini diupah ya, mau mengupah untuk membunuh, versinya Agus nih ya, itu akan dibayar oleh Margaret 2 miliar. Nah, kita sekarang begini aja, kita melihat Agus ini kan statementnya juga berubah-ubah. Jadi dia juga mengenai dia dibayar 2 miliar, itu juga kita harus menggunakan alat rasanya ini, pakai lie detector ini. Apa benar ini Agus ini perintah dari Margaret apabila membunuh Angelin akan dibayar 2 miliar? Betul. Sedianya hari ini, namun atas diskusi bersama dengan ahli yang mengoperasionalkan lie detector, maka kita bersepakat besok kita akan gunakan lie detector ini untuk memeriksa. Pasca penetapan AG sebagai tersangka pembunuh ANG, proses penyidikan terus berjalan maraton dan tiada henti-hentinya terus dikembangkan oleh Polda Bali. Dibantu juga oleh pihak-pihak terkait seperti Komnas Perlindungan Anak, akhirnya Nyonya M pun telah ditetapkan sebagai tersangka, namun dalam kasus penelantaran anak. Lalu seperti apa dugaan bahwa motif pembunuhan ANG berkaitan dengan masalah pembagian harta warisan keluarga? Benarkah sebelum meninggal, suami Nyonya M yang merupakan ayah angkat ANG menuliskan surat wasiat yang berisi pembagian harta? Ibu Margaret ini menikah dengan seseorang ya yang berwarga negara asing. Lalu mereka mengadopsi ya Angelin almarhum itu dari kecil. Ya, karena orang tua daripada almarhum ya kebetulan pada saat itu kurang mampu. Jadi diambillah Angelin sebagai putri daripada Ibu Margaret dan suaminya yang orang asing. Dalam perjalanan anak itu tumbuh dengan normal ya, dengan baik, lucu, cantik. Lalu di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka juga ternyata si suami dari Ibu Margaret ini yang orang bule ya memberikan warisan atau kekayaan ya terhadap si kecil, si Angelin ini lebih besar ya, saya mendapat infonya lebih besar daripada Ibu Margaret. Motif tentang perebutan warisan atau motif ekonomi, tentu ini juga merupakan bagian yang harus dilakukan pemeriksaan dan pencarian alat bukti yang mendukung terkait dengan harta warisan, kemudian dokumen penunjukan hak waris. Bisa iya, bisa tidak ya. Karena kita kan harus lihat bahwa anak ini baru 8 tahun. Ya, ada dokumen itu. Punya waris. Penyelidikan masih terus berjalan demi menemukan siapa sebenarnya aktor intelektual atau otak di balik pembunuhan keji terhadap sang gadis kecil yang malang. Namun kepada tim intens, pengacara Nyonya M yang hanya bersedia mendampingi urusan penelantaran anak, mengaku belum mengetahui persis berapa jumlah warisan yang menjadi hak ANG. Besar dugaan mendiang ayah angkat ANG yang merupakan warga negara Amerika, meninggalkan warisan yang berjumlah mencapai puluhan miliar rupiah. Itu tadi soal warisan, wasiat dan harta warisan yang terkumpul
itu mungkin nanti di ini ya, apabila tadi kita berandai-andai apabila betul Margaret otak daripada pembunuhan ini ya, itu mungkin akan mengarah ke sana. Tapi untuk sementara itu mungkin tentang warisan, tentang berapa harta yang ditinggalkan oleh Douglas, apa Douglas itu sendiri, biasanya orang bule itu tertib dalam asuransi ya, ternyata di balik itu mungkin Douglas meninggalkan asuransi yang berpuluh-puluh miliar. Itu yang saya sedihkan, bahwa demi warisan, demi harta, ini semua bisa berubah gitu loh. Aduh, ya Allah, mudah-mudahan Angelin diberikan tempat yang lebih baik, yang pasti dia diberikan surga pastinya. Kalau seandainya backgroundnya masalah harta, sebenarnya kan saya pikir adalah anak ini kan pasti nggak tahu sih apa yang dia punya dan lain sebagainya. Dan saya rasa keji banget gitu dengan keterlaluan. Saya udah nggak ada kata-kata lagi untuk mengutarakan. Dari kisah pembunuhan tragis anak kecil yang sangat menguras air mata, inilah kisah cinta yang berujung pada air mata dan kekecewaan yang dialami dua bintang muda, Aurel Hermansyah dan Juwita Bahar. Apa yang membuat Ashanti geram, sementara Anissa Bahar berderai air matanya karena sakit hati? Simak kisahnya sesaat lagi, hanya di Intense. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan tragedi pembunuhan gadis berusia 8 tahun di Bali. Inilah tragedi kisah cinta Aurel Hermansyah dan Juwita Bahar. Pasca ditinggal oleh sang kekasih tanpa alasan yang jelas. Benarkah Aurel tidak ingin lagi berencana untuk menikah muda? Benarkah Ashanti marah besar karena karir Aurel nyaris hancur berantakan gara-gara mantan kekasihnya tersebut? Lalu seperti apakah Juwita Bahar menatap kembali masa depannya pasca ditinggal menikah oleh tunangannya? Simak kisahnya hanya di Intense.